Halo Texer, video ini disadur dari web pajak.go.id mengenai Undang-Undang Bea Materai tahun 2020 yang disajikan oleh kreator sebagai informasi dan pembelajaran. Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Pengesahan ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola bea materai. Undang-Undang Bea Materai yang baru ini akan menggantikan Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan, yang bertujuan memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari lebih dari 1 juta rupiah menjadi lebih dari 5 juta rupiah, meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Pengertian dokumen menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Objek bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai tentang objek bea materai. Dokumen yang bersifat perdata meliputi surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Objek bea materai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, transaksi yang lebih dari Rp250.000 dikenakan bea materai. Sedangkan menurut Undang-Undang Bea Materai tahun 2020, transaksi yang lebih dari Rp5 juta dikenakan bea materai. Menurut pasal 3 ayat 2 huruf G Undang-Undang Bea Materai tahun 2020, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan akan terutang bea materai. Non-objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya. Segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya
yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Surat gadai, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga. Pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020, dokumen yang dikenai tarif bea materai dikenakan dengan tarif sebesar Rp10.000 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan seperti surat perjanjian beserta rangkapnya, akte notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, dan pada saat dokumen selesai dibuat, seperti surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat terutang bea materai. Bea materai terutang pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, seperti surat keterangan atau pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, dan surat yang menyatakan jumlah uang. Juga terutang bea materai saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Pihak yang terutang, dokumen yang dibuat sepihak, bea materainya terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Dokumen yang dibuat dua pihak atau lebih, bea materainya terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Pengecualian atas dokumen berupa surat berharga yang bea materainya terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Pihak pemungut. Pemungutan bea materai atas dokumen dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Kewajiban pemungut bea materai yaitu memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara dan melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut bea materai diatur dalam Peraturan Menteri. Materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain. Materai tempel. Ciri-ciri umum materai tempel adalah terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan terdapat frasa materai tempel dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri. Materai dalam bentuk lain merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Pemateraian kemudian dilakukan untuk dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar, dan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang bea materai.
Fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Bea materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Untuk A. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. B. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersial. C. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, dan atau D. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Sanksi: pemungut bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian adalah 100% dari bea materai yang terutang, sesuai dengan pasal 17 ayat 1 yang telah dirubah dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Ketentuan pidana pasal 24. Setiap orang yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak palsu atau sah, atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ketentuan pidana pasal 25. Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum, seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai seolah-olah barang tersebut asli, tidak palsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, akan dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ketentuan pidana pasal 26. Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 28. Ketentuan peralihan. Pada saat undang-undang ini berlaku, A. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar, yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, bea materainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. B. Materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk apapun. C. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat digunakan dengan nilai total materai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit Rp9.000.